Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Ini gara-gara soal Hasto ini saya agak terlambat ini jualan buburnya nih. Harusnya udah siap. Ini jam 5.44 ya. Jam 6 saya harus sudah berangkat. Tapi kayaknya harus jam 6:15. Itu air belum mateng, air tehnya. Jadi kemarin Prabowo itu ada dua peristiwa penting ya. Prabowo itu melantik kepala daerah, jumlahnya 900, kalau nggak salah 961, dan mereka akan memimpin di 481 daerah di Indonesia. 33 gubernur yang dilantik Prabowo itu di Istana Merdeka. Terus 33 wakil gubernur, ya kan. Kemudian ada 363 bupati dan wakilnya ada 362. Yang satu kemana tuh? Terus wali kota ada 85 orang, wakilnya ada 85, wakil wali kota 85 ya. Ini total jadi Prabowo kemarin melantik 961 kepala daerah dari 481 wilayah di seluruh Nusantara. Saya kok apal? Ya saya apalin barusan supaya kelihatan pinter gitu loh, kelihatan siap gitu. Nah, tapi kemarin itu ada peristiwa penting. Hasto ditahan ya, kasih baju oranye di borgol, tapi masalahnya dia masih masih cengengesan kalau bahasa Betawi, bahasa Jawa masih senyum-senyum. Karena dia tahu hukumannya nggak akan berat ya, di bawah 4 tahun paling berapa. Dan responnya PDIP gercep, dia gerak cepat, ya kan. Kalau kata Prabowo setelah dilantik yang 961 kepala daerah itu kan langsung, ya kan tanggal 20, tanggal 21 sampai 28 mereka akan di Gembleng, ada pelatihan di Magelang itu, ya kan. Dan tentu mereka siap-siap kesanakan semua. Nah, muncullah surat perintah dari Megawati PDIP bahwa mereka khusus yang dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. Kalau sudah ada di tengah perjalanan dihentikan, nunggu perintah berikutnya. Dan juga bersiap-siap dengan commander call. Apa sih commander call itu? Jadi ini ada suatu bentuk ya perlawanan dari PDIP terhadap pemerintah ya, terhadap rejim Prabowo ya. Bahwa dia tidak suka ya, tidak rela, tidak legowo ya. Hasto sebagai sekjen PDIP itu ditahan kan gitu. Ya sebenarnya sih nggak usah begitu. Dulu Habib Rizik itu gara-gara bukan urusan suap ya, sebagaimana yang dituduhkan KPK ke Hasto itu kan menyuap dalam konteks PAW, pergantian antar waktu yang akan diisi oleh Harun Masiku yang bukan nomor urut 1 tapi ya begitulah dibikin satu usaha suap ke Wahyu Setiawan yang ketua KPU yang sudah dihukum penjara dan udah keluar itu loh. Ini kejadian tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Tahun 2020 Habib Rizik waktu ada masalah dia nggak ada kepikiran untuk ngajukan banding. Pokoknya dia begitu dihukum 4 tahun gara-gara informasi kesehatan ya, dan membuat kerumunan di perkawinan anaknya di Petamburan itu, dia dukung 4 tahun, udah masuk 4 tahun ya. Di borgol, tangannya di borgol, kemudian seluruh anak buahnya dibunuh ya begitulah. Lebih besar cobaan yang diderita oleh siapa namanya itu, Habib Rizik Syihab. Nggak cengeng tuh dia tuh, jangan cengeng gitu loh maksudnya. Tapi ya beda sih, kalau Habib Rizik kan perjuangannya nggak persoalan uang, nggak persoalan harta, nggak persoalan tahta, dia persoalan nilai kan. Saya ngurusin itu, matiin kompor. Kalau Hasto kan persoalan kedudukan, persoalan jabatan, persoalan suap menyuap, soal obstruction of justice itu. Bahasa Inggris itu merintangi usaha-usaha penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
gitu. Jadi katanya ya begitu, saya nggak tahu detailnya, tapi dia memerintahkan penjaga rumahnya untuk ngasih tahu Harun Masiku kalau akan ada OTT gitu ya. Sudah ada OTT, tapi terus kemudian suruh ngasih tahu Harun Masiku, penjaga rumah akhirnya memberi kesempatan ke Harun Masiku untuk kabur. Ya, bukan hashtag kabur aja dulu. Dia nggak keluar negeri. Di keluar negeri ke Singapura balik lagi, kan ada CCTV-nya itu. Tapi sampai sekarang dia ngilang, gitu. Dia kabur aja dulu dia. 4 tahun kaburnya. Jadi sebenarnya kita ngelihat intinya ya dihadapi aja gitulah. Namanya negeri-negeri kita ya. Ya kalau kezaliman penguasa, kalau merasa dilakukan perbuatan zalim itu ya nanti sejarah yang akan menghukumnya ya. Tapi masalahnya saya agak susah ngomong sama Hasto ini, kan Hasto itu non muslim ya. Mau ngucapin sabar ya moga-moga sih sabar gitu ya. Habib Rizik itu kurang apa, tanggal 7 Desember tengah malam 7 santrinya dibunuh oleh Polda Metro Jaya ya. Polisi Polda Metro Jaya dibunuh, disiksa, dibunuh, ditembak dalam jarak dekat dengan 19 peluru. Ya, kemudian tanggal terus ditangkap ya. Tanggal 13 Desember Habib Rizik ditangkap di Borgol. Bukan jadi tersangka. Ya semuanya ditangkap aja semau-maunya penguasa kan. Terus yang nama orang mati itu di jalan ya dibunuhnya semau-maunya. Kesalahannya nggak ada itu anak-anak muda itu ya. Itu kalau pemerintahan zolim, rejim Jokowi kan rejim yang zolim ya, rejim yang kejam, rejim yang jahat ya. Dibunuh 6 orang itu kan mati tuh. Ya kan nggak bisa hidup lagi. Jokowi ya diam aja terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh aparatnya itu. Itu menunjukkan kalau dia diam berarti setuju kan gitu. Pembunuhan itu. Coba gimana kalau yang dibunuh itu misalnya anaknya Kaisang atau Gibran dibunuh semau-maunya oleh aparat, ngamuk nggak dia tuh? Ngamuk lah sebagai orang tua ya. Tapi orang tua mana itu kan orang-orang lemah, orang-orang biasa. Hanya dia mengangkat tangan dan berdoa ya ke langit ya, memohon keadilan dengan kesabaran yang sangat tebal ya, penuh dengan keimanan yang sangat kuat menghadapi cobaan yang begitu besar. Anak-anak tersayang itu dicabut nyawanya dengan cara yang zalim, ditembak oleh polisi-polisi yang jahat itu. Hasto nggak sampai dibunuh kan? Ya nggak? Anggota BDIP nggak ada yang sampai dibunuh, cuma di Borgol doang, dan masih senyum-senyum karena dia tahu hukumannya nggak terlalu berat ya. Ya suap menyuap, korupsi aja cuma 3 tahun 4 tahun menurut keterangan dari ICW ya. Rata-rata koruptor itu dari 791 kasus itu yang ada sampai Desember 2023 itu rata-rata koruptor itu dihukum cuma 3 sampai 4 tahun average rata-rata. Bukan menurut saya, menurut Indonesia Corruption Watch. Makanya baca itu. Ya saya biar ketua bubur yang baca rek, ngerti persoalan-persoalan sedikit, nggak banyak ya, analisanya ya sedikit-sedikit ini, tapi ya bacaan nggak benar juga. Nah kemudian respon dari PDIP kan sangat keras itu ya, langsung dibuat surat ya supaya seluruh anggota kepala daerah dan wakil kepala PDIP menyetop perjalanannya. Itu satu bentuk simbolisasi perlawanan terhadap rejim yang dipandang tidak adil oleh Megawati, oleh PDIP dengan menahan Hasto ya. Ya jangan gitu, dijalani aja. Habib Rizik itu setelah ditahan kemudian tanggal 13 Desember 2020 ditahan ya dengan cara yang zalim kan. Ya bukan tersangka, bukan koruptor, bukan orang yang berbuat jahat. Kemudian tanggal 30 Desember alat perjuangannya itu Front Pembela Islam, organisasi yang sudah dibangun 1/4 abad itu dibubarkan. Ya kan? Dibubarkan tanpa lewat pengadilan. Diumumin aja di media gitu. Ya kan? Kemudian 24 Juni ya kan? Setengah tahun kemudian 2021 Habib Rizik divonis hakim
masuk penjara 4 tahun hanya urusan bikin kerumunan dalam perayaan Maulid apa Isra Mi'raj itu di Petamburan. Saya pernah dulu ngaji di Petamburan setiap minggu pertama ya, jam 6 sampai jam 9. Jam 9. Saya berangkat dari Parung jam 6, nanti jam 8 ya, jam 9 udah sampai, nanti sampai jam 12 ya. Ya kan? Urusan informasi kesehatan bisa masuk penjara 4 tahun, sementara ya adanya kerumunan, dan juga kerumunan itu kata polisi Polda Metro Jaya waktu tanggal 13 Desember dia alasannya ditahan itu karena tersangka yaitu Habib Rizik itu membuat kerumunan, melanggar protokol kesehatan zaman Covid. Ditahan gara-gara itu, bukan karena obstruction of justice, bukan karena gratifikasi, bukan karena korupsi, bukan karena menyuap ya untuk mendapatkan tahta, harta dan jabatan. Enggak, hanya soal dia Habib Rizik suka mengkritik dengan sangat keras dan terbuka dengan jujur kepada pemerintah rejim Jokowi. Itu pemerintah marah kira-kira begitu aja. Dan segala cara dipakai. Lambung cuman kerumunan aja bisa masuk 4 tahun penjara karena informasi kesehatan. Coba masuk akal nggak itu? Kan kagak ya. Jadi menurut kita Hasto ya sabar aja, diikuti ya, itu ya begitulah pemerintahan kita. Rejim Prabowo dengan segala kekurangannya, dan banyak kekurangannya sih. Yaitu rejim yang kita pilih, kan Anda yang milih juga Prabowo kan. Ya, yang milih Gibran Prabowo siapa? Ya kan, ya Anda juga kan. Sekarang banyak melakukan deviasi ya, penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dan lain-lain, terlalu banyak ngomong doang ya, membela pemerintah ini ya, tapi nanti kita lihat ya, itu juga pemerintah kita yang kita pilih ya, sudahlah, kita harus siap ya menderita 5 tahun lagi. Setelah 10 tahun itu kerjaan susah, banyak pabrik tutup, banyak orang kena PHK, ekonomi nggak tumbuh. Kita lihat 5 tahun ke depan, kayaknya sih Indonesia gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan. Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap
ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.